What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video kali ini gue akan kasih tau kalian jangan iklan di Shopee, Tokopedia, maupun marketplace lainnya. Hai teman-teman, gue tambahin, untuk toko baru, jangan iklan di Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Emangnya kenapa? Karena yang ada teman-teman, di sini kalau misalnya teman-teman toko baru iklan, pasti boncos atau rugi. Emangnya kenapa sih kok begitu? Oke teman-teman, jadi gini. Buat teman-teman yang punya toko baru nih, untuk jualan online, kenapa gue bilang jangan iklan? Karena yang ada kalian bisa rugi banget teman-teman. Karena gue tahu banget, kalau misalnya toko baru, itu pasti banyak banget salahnya. Daripada ketika kalian iklan, tapi secara produk dan toko, kalian belum siap, masih banyak salahnya. Yang ada nanti malah rugi. Bukannya kalian menjual produk, tapi yang ada kalian mengeluarkan uang, tapi sama sekali nggak ada impact apapun. Nggak dapetin apa-apa, nggak dapetin penjualan, nggak dapetin awareness, nggak dapetin branding. Karena kalian masih belum siap secara tokonya. Tapi kan kok, kalau misalnya Koko bilang kan, kalau iklan itu tujuannya untuk branding, ya nggak masalah kok. Ya betul teman-teman, gue pernah bilang seperti itu. Tapi teman-teman harus diingat teman-teman. Gue akan selalu bilang, kalau misalnya belum siap, itu jangan iklan. Percuma teman-teman, kalau misalnya tujuan kalian branding atau awareness bukan penjualan. Tapi kalau misalnya toko kalian belum siap dan produk kalian belum siap, apa yang mau di branding teman-teman? Yang ada, orang-orang yang datang atau kamu atau melihat produk kamu adalah audiens biasa. Bukannya untuk branding, malah cuman klik-klik doang, atau cuman lihat-lihat toko kamu, tapi sama sekali nggak ada yang keinget, atau bahkan nggak nge-follow toko kamu, karena ya balik lagi, secara toko kamu belum siap. Ya, jadi boro-boro untuk dapetin calon customer ya, bukan customer, tapi calon customer secara toko aja belum siap, apa yang mau didapat? Audiens biasa. Jadi teman-teman, di sini akan gue mau bahas, toko baru itu jangan iklan tuh kenapa, dan apa yang harus kalian perhatikan. Dan anyway, teman-teman, jangan lupa untuk like dulu video ini. Jangan pelit like, karena kalau misalnya kalian pelit, gue juga akan pelit untuk sharing ilmu ke kalian. Jadi like dulu, teman-teman, dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ayo, kita bahas. Oke, teman-teman. Yang harus kalian perhatikan di awal adalah ketika kalian membuat toko baru, kenapa jangan iklan dulu? Jadi kalian harus memiliki yang namanya kelengkapan produk. Kalau misalnya kelengkapan produk kalian sudah oke, jadi kalian udah boleh iklan nih. Nah, kelengkapan produk itu seperti apa? Sekarang gue mau tanya kalian, produk aktif kalian tuh ada berapa? Misalnya berapa? 100 produk aktif. Tapi kalian baru upload 30-50 produk aktif. Sedangkan ada 100 produk aktif. Karena kalian terburu-buru dan pengen banget nih buru-buru untuk dapetin orderan, kalian baru upload 30-50 produk aktif, kalian udah buru-buru untuk iklanin. Sedangkan harusnya ada 100 produk aktif, teman-teman. Jadi jangan terburu-buru. Sekarang kita bermain logika dan menurut data dan experience yang udah gue alami. Kalau misalnya kalian baru upload 30-50 produk, lalu kalian iklanin teman-teman, kali aja nih, ada calon customer kalian yang ingin membeli produk ke 51 misalnya. Sedangkan produk aktif kalian tuh baru 30-50. Nah, ketika dia ingin membeli produk ke 51, ya belum ada produknya, orang belum kalian upload. Tapi kalau misalnya kamu udah lengkapin dari 100 produk, nah, ada kemungkinan besar, ada calon-calon customer yang bisa membeli produk dari 51 ke 100. Dari iklan 30-50 misalnya. Nah, ini yang menjadi concern gua dan untuk concern toko-toko baru. Sayang banget gak sih kalau misalnya kalian melakukan iklan tapi belum lengkap produknya? Harusnya kalian bisa mendapatkan potensi orderan lebih banyak, atau mungkin dari 100 produk tersebut bisa keluar nih masing-masing produknya. Tapi karena kalian udah buru-buru iklan di 30-50, lalu ketika kalian upload lagi nih produk aktif ke 51, ulang lagi dong. Kalau misalnya kalian iklanin tapi produk aktifnya udah banyak, ya otomatis customer bisa explore toko kamu, bisa belanja yang lain-lain, lalu mungkin ada potensi untuk di-follow tokonya karena mungkin katalog kamu lengkap, dan masih banyak lagi. Jadi tolong diperhatikan untuk kelengkapan produk kamu. Jangan buru-buru untuk iklan. Yang kedua, kelengkapan kategori. Gue tahu banget, rata-rata sekarang toko baru, dan gue juga pernah menyarankan di video-video gue sebelumnya, kalian itu punya beberapa kategori. 2-3 kategori. Ya, tapi kategorinya yang masih relevan ya. Seperti gue bilang, kalau misalnya gue bermain di home and living atau perkas rumah tangga, gue jual di kategori dapur, kategori kamar mandi, dan kategori kamar tidur misalnya. Itu kan masih dalam rumah, tapi di 3 kategori itu berbeda, lebih spesifik, kayak gitu teman-teman. Nah, pastikan teman-teman, secara kategori kalian dalam bentuk etalase, ini juga udah cukup lengkap. Jangan sampai kalian punya ketiga kategori yang tadi gue sebutin, misalnya
Yang pertama, kalian baru upload 20 produk misalnya. Lalu untuk kategori etalase kedua, baru upload 10 produk. Yang ketiga, baru 5 produk. Jadi etalase kalian ada 3, tapi produknya masih sedikit-sedikit nih. Jadi apa yang mau dilihat gitu sama customer? Sedangkan dia berharap ketika dia klik etalase tersebut cukup lengkap. Ternyata produk yang aktif baru 5, 10. Itu masih dikit banget teman-teman. Jadi kayak nggak ada pilihan. Jadi kayak buat apa kamu bikin etalase tersebut sedangkan belum lengkap? Jika etalase toko kalian udah lengkap per kategori tersebut, kalian boleh banget nih untuk iklan. Karena ada kemungkinan besar ada calon customer yang mungkin menyukai toko kamu karena etalase kamu lengkap di etalase A misalnya. Tapi kamu juga punya etalase B, jadi punya pilihan lain juga. Jadi ya customer punya banyak pilihan lah. Balik lagi, sayang banget kalau misalnya kalian melakukan iklan, tapi secara etalase kalian tuh belum lengkap. Jadi ya harusnya kalian bisa mendapatkan banyak orderan, dapat calon customer baru, dapat customer yang memfollow toko kamu, tapi etalase karena belum lengkap, jadi kalian kehilangan produk-produk yang bisa laku atau etalase yang bisa di-highlight dari customer tersebut. Ya bahkan kemungkinan terburuk, customer tersebut bisa-bisa nggak jadi beli di toko kamu karena dia mungkin mengira kayak, aduh ini mah tokonya masih belum lengkap nih, etalasenya cuma sedikit, jadi dia kabur. Padahal kamu lagi proses untuk upload pelan-pelan. Jadi sayang banget kan teman-teman. Yang ketiga, jangan iklan kalau misalnya kalian belum mengerti soal iklan. Maksudnya gimana tuh kok? Jadi teman-teman di sini jangan melakukan iklan kalau misalnya masih belum mencoba atau belum pernah iklan teman-teman. Kalian boleh melakukan iklan, boleh banget. Setelah kalian melengkapi produk kalian, setelah melengkapi etalase kalian, lalu kalian pengen coba iklan nih. Tapi jangan terburu-buru, jangan langsung iklan gede-gedean. Karena sayang banget, yang ada nanti kalian malah rugi. Kalau misalnya dari budget kecil aja kalian belum pernah nyoba, langsung main di gede gitu budgetnya. Jadi yang ada malah ruginya bisa banyak sih. Pelan-pelan aja, santai aja, di testing dulu. Nanti kalau misalnya kalian udah menemukan kata kunci yang pas, udah menemukan produk yang pas untuk iklan, lalu udah tahu nih kira-kira kalau iklan tuh gimana sih modelannya. Nah, itu boleh banget teman-teman untuk naikin budget marketing kalian. Lebih besar nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian belum mengerti soal iklan, kenapa sih teman-teman harus melakukan iklan gede-gedean padahal kalian belum ngerti? Nekat banget gitu. Kadang gue suka baca komen-komen kalian, kok gue boncos habis sampai berapa juta. Ya, gue bacanya jadi ikut puyeng gue teman-teman. Sedangkan teman-teman di sini mungkin ada hal-hal yang belum kalian lengkapin seperti produk dan etalase. Dan ada beberapa hal yang harus kalian perhatiin. Mungkin teman-teman bisa nonton video gue sebelumnya tuh, membahas soal iklan. So, jadi buat teman-teman jangan gegabah. Diperhatikan dulu, jangan terburu-buru, pelan-pelan aja santai, yang penting pasti. Jadi teman-teman di sini yang ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like video ini, karena gue yakin ini videonya akan membantu kalian banget. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di RioGende_, karena di situ gue juga banyak sharing mengenai tips and trik soal jualan online lewat short video, foto dan sebagainya. Dan join grup Telegram gue, di situ gue juga suka broadcast mengenai tips and trik juga sama seperti Instagram, tapi mungkin lebih lengkap, bahkan kalian bisa konsultasi sama gue. Dan grup Telegram juga berfungsi untuk mengetahui update mengenai video-video gue yang terbaru. Dan gue juga suka adain webinar gratis, jadi pastikan teman-teman follow Instagram gue dan join grup Telegram gue. Oke teman-teman, semoga video dapat bantu kalian dan Rio Gandhi, peace out.